Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Baik. Oke, baik. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Pak Mus dan Inayah. Bisa dipimpin doa. Baik, teman-teman, jumpa dulu siap berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Pak Mus dan Inayah dan teman-teman yang sudah melakukan doa. Selanjutnya kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk anak-anak semua bisa berdiri. Silakan. Bapak, kita rekam lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, anak-anak semua, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak bisa duduk kembali. Baiklah. Sepertinya mungkin Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Baiklah. Mbak Mutiara, Hadir. Mbak Lastiti Lestari, Hadir. Mbak Faizatul, Hadir. Mbak Sana, Hadir. Mbak Nurdin, Hadir. Mbak Rizalul. Baiklah. Anak-anak, ada yang bisa berangkat tidak ya? Ada. Siapa? Santi. Santi kenapa? Baru bilang. Sakit, semoga lekas sembuh ya Santi. Amin. Setelah Bapak presentasi, mungkin Bapak sedikit memberikan afirmasi positif. Anak-anak tidak perlu mengikuti ya, tapi nanti berusaha saja. Baiklah. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita siap belajar dengan semangat dan penuh percaya diri. Ingat, setiap usaha yang Anda lakukan pasti membawa hasil yang baik. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama anak-anak. Anak semua bisa perhatikan ke layar ya. Ya, Pak. Ada yang tahu nggak ini apa yang terjadi dan di mana biasanya kita temui gambar seperti ini? Ada yang tahu bisa menjawab? Saya, Pak. Di mana Pak Budaya? Jadi sering terjadi informasi seperti itu di berita. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Pak Budaya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tadi dari Bapak yang mungkin bisa anak-anak semua jawab satu persatu. Yang pertama yaitu pernahkah kalian membaca atau menonton berita hari ini? Pernah, Pak. Mbak Mutiara pernah menonton di mana? Di TV, Pak. Oke, selanjutnya menurut kalian apa yang membuat suatu peristiwa itu layak untuk diberitakan? Bersifat faktual, Pak. Betul sekali, Mbak Budaya. Selanjutnya yang terakhir, apakah semua informasi di media sosial bisa disebut berita dan mengapa? Siapa yang bisa menjawab? Harus jatuh, bisa menjawab saja. Tidak, maksudnya jawabannya tidak. Karena tidak semua yang diberitakan itu bisa layak disebut berita. Apalagi sekarang banyak sekali hal-hal yang bersifat hoax. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, setelah ini Bapak akan tampilkan contoh dari teks berita. Karena materi pertemuan pada hari ini adalah menyinggung terkait teks berita. Seperti itu ya, karena. Nah, ini ada contoh berita. Rumah dinas Merapi tergenang banjir. Ini lokasinya ada di Umbul Harjo, daerah Merapi. Ada yang pernah sampai ke Merapi? Saya, Pak, pernah. Pak Berjaya ke Merapi ngapain? Saya itu ke
di media cetak, tapi juga bisa di media sosial maupun di media digital seperti televisi. Baik Pak. Baik, selain ada di media cetak, media sosial dan juga media massa, berita itu juga mengandung unsur-unsur yang harus dipelajari. Nah, setelah belajar ini, kalian itu bisa diharapkan mampu untuk memahami isi dari teks berita, menemukan inti berita, dan juga mengidentifikasi unsur 5W plus 1H, serta menyampaikan hasil analisis secara berkelompok. Nah, ada yang tahu 5W plus 1H itu apa? Mungkin ketika dulu waktu SMP pernah belajar? Saya Kak. Silakan, 5W plus 1H itu apa saja? What, who, why, where, when, dan how. Itu artinya apa saja? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Betul sekali, terima kasih. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh teman kalian semua ya anak-anak, bahwasanya di sini itu ada identifikasi unsurnya yaitu 5W plus 1H. Nah, uang itu apa? Seperti yang disampaikan tadi, yaitu menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Kemudian selanjutnya itu ada who, yang artinya siapa, yaitu menyebutkan siapa yang terlibat. Isinya itu seperti pihak-pihak yang terkait ketika terjadi sebuah peristiwa. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada when, yang artinya itu di mana, yaitu menunjukkan tempat terjadinya peristiwa. Selanjutnya yaitu ada when, yang artinya adalah kapan, itu menjelaskan tentang terjadinya peristiwa seperti hari, tanggal, dan juga waktu. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu ada why atau mengapa. Nah, mengapa itu menjelaskan tentang alasan atau penyebab terjadinya sebuah peristiwa. Nah, seperti yang sedang viral sekarang di media sosial itu, seperti banjir yang ada di mana? Anak-anak, ada yang tahu? Sumatera. Betul, di Sumatera, ada di Aceh. Itu menunjukkan mengapa. Karena ada yang tahu tidak alasan terjadinya banjir yang ada di daerah Sumatera? Saya Pak. Apa? Harus tahu. Pohon-pohon banyak ditebang sehingga tidak ada peresapan air yang maksimal. Iya, betul sekali. Adalah ulah manusia yang menyebabkan banjir bandang di daerah Sumatera dan juga Aceh. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang terakhir itu ada how atau bagaimana. Ini adalah menjelaskan proses atau cara terjadinya sebuah peristiwa. Seperti itu ya anak-anak. Apakah bisa dipahami? Bisa Kak. Jadi, waktunya pembelajaran dari Bapak, anak-anak semua terlihat lesu dan juga mengantuk kan? Mutiara ini yang tadi. Bagaimana agar kita semangat kita melaksanakan ice breaking? Di bawah anak-anak bisa berdiri. Baik Ayah. Jadi ice breaking itu seperti biasa yang dilakukan oleh teman-teman guru yang lain mungkin ya, yang dilakukan oleh Ibu Ayu Wulandari biasanya. Itu yang 1 ditambah 1 itu jangan paham semuanya kan? Sudah. Oke, baik. Bisa dimulai ya. 3, 2, 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Gimana? Boleh duduk kembali. Baik Ayah. Gimana? Sudah sedikit hilang maksudnya? Sudah. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Baik Pak. Setelah ini Bapak akan menampilkan contoh dari teks berita. Ada yang mau membacakan contoh dari teks berita? Saya Pak. Oke, silakan Mbak Mutiara yang tadi mengatur sepertinya sekarang sudah segar. Sudah Pak. Silakan. Baik. Hujan deras menyebabkan banjir di beberapa wilayah kota. Hujan deras yang mengguyur deras sejak minggu malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Air menggenangi permukiman warga dengan ketinggian mencapai 50 cm. Akibat peristiwa tersebut, aktivitas warga terganggu dan beberapa jalan tidak dapat dilalui kendaraan.
Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama warga setempat melakukan evakuasi dan pendataan rumah terdampak. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan berupa makanan dan perlengkapan darurat bagi warga yang mengungsi. Baik, tepuk tangan untuk bicara. Baik, setelah anak-anak semua bisa melihat contoh teks berita, kali ini Bapak akan tampilkan video dari contoh berita itu sendiri. Sebentar ya, anak. Baik, Pak. Nah, baik anak-anak, ini adalah salah satu contoh berita yang ada di media digital televisi. Ada yang tahu ini televisi apa? Betul sekali. Jadi anak-anak semua sering membaca, sering menonton televisi seperti itu. Ya, Pak. Ini Bapak perlihatkan videonya ya anak-anak. Baik, Pak. Desa Kabupaten Aceh Utara yang bisa membanjir pada akhir November lalu. Sungai yang tadinya hanya selebar 100 meter kini sudah berubah menjadi sekitar 300 meter setelah menyambut permukiman dan lahan pertanian. Bagaimana kondisinya dan bagaimana juga nasib para penduduk di sana saat ini? Berikut penelusuran jurnalis Metro TV Iqbal Iqbal untuk Anda. Kemudian dibentuk sedemikian rupa menjadi rakit dan tentu membutuhkan bantuan mereka yang ada di sini untuk mengendalikan laju dari rakit ini. Dan ada dua tambang di sini untuk memastikan bahwa rakit ini memang melaju ke tempat tujuan. Ini tidak terlalu deras, tapi kalau pada saat arus deras itu tentu bisa naik. Bagian informasi download Sekarang ya, kalau itu orang bagaimana? bersama kamera. Nah, anak-anak, jadi ini adalah salah satu contoh video Nah, ini adalah salah satu contoh video berita yang sudah di media digital televisi. Kiranya ada yang bisa memahami dari berita tersebut? Bisa, Pak. Apa? Saya, Pak. Ya, silakan Kak Mutiara. Jadi berita tersebut menginformasikan terkait dengan bencana alam yang terjadi di Sumatera, Pak, yaitu banjir seperti itu, Pak. Betul sekali, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video teks berita, itu ada penjelasan tentang teks berita itu sendiri. Jadi teks berita itu tidak hanya ada di media cetak seperti koran, tapi juga bisa melalui penayangan video di televisi. Nah, teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi faktual tentang peristiwa yang aktual. Nah, ini berita itu berisikan pokok informasi terpenting yang biasanya terdapat pada bagian awal teks dan mencakup unsur 5W plus 1H yang sudah Bapak jelaskan tadi. Seperti itu ya anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, setelah Bapak memberikan pemahaman tentang teks berita dan juga contoh video dan juga teks berita itu sendiri, sekarang setelah ini anak-anak bisa membentuk kelompok ya yang menggunakan dua anak. Bisa langsung saja Bapak pilih ya. Jadi ini kelompok 1 Mbak Nasiti dan juga Mbak Mutiara. Selanjutnya Mbak Sana dengan Mbak Iza, itu kelompok 2. Mbak Daya sama Mbak Susada itu kelompok 3 ya. Nah, baik. Sekarang Bapak berikan gambar sebabnya ya. Ini buat kelompoknya Mbak Nasiti dan Mbak Mutiara. Ini untuk kelompoknya Mbak Jaya. Terima kasih, Pak. Ini Terima kasih, Pak. Oke, dan nanti anak-anak semua bisa mengerjakan langsung di kertas tersebut. Setelah itu anak-anak bisa salah satu dari 3 kelompok itu maju ke depan dan mempresentasikan. Nah, selanjutnya nanti dari 2 kelompok itu bisa maju ke depan untuk melihat hasil dari
halamannya, kemudian bisa menilai kiranya bagus atau tidak. Seperti itu ya. Baik, Pak. Baik, gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, setelah ini anak-anak semua bisa maju ke depan salah satu perwakilan dari kelompok. Nanti bertiga berdiri di depan, kemudian yang tiga lainnya itu bisa maju ke depan dan memberikan penilaian. Dan nanti bisa memberikan tanggapan setelah dipersilakan Bapak untuk kembali. Itu silakan perwakilan kelompok yang mau jadi maskotnya seperti itu siapa? Silakan nomor satu anak ini yang Baik, Pak. Saya, Pak. oh Mutiara. Nomor dua siapa? Ayo teman-teman, maju teman Ayo, saya. nomor tiga silakan. Ready, DPO ini. Anak-anak semua kan di depan ini sudah terlihat tiga pekerjaan dari tiga kelompok. Nah nanti anak-anak semua bisa masuk ke depan dan memberikan penilaian terhadap pekerjaan teman-teman kalian. Itu silakan masuk ke depan. Baik, Pak. Oke, apakah sudah lihat semua dan memberikan penilaian? Sudah, Pak. Baik, untuk anak-anak yang berdiri di depan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, Pak. Nah, baru saja kan sudah ada tiga kelompok yang maju dan sudah dilihat dan dinilai oleh teman-teman, oleh anak-anak semuanya. Jadi bisa memberikan penilaian seperti itu. Mungkin dari kelompok 2 dan kelompok 3 bisa memberikan penilaian terhadap kelompok 1. Kiranya kelompok 2 memberikan penilaian terhadap kelompok 1 seperti apa? Sepertinya di bagian B itu kurang dijelaskan detail, Pak. Oh baik. Kalau untuk kelompok 3, Saya, Pak, untuk di bagian pendahuluan itu sudah sesuai, Pak, dengan isi yang akan dijelaskan pada teks berita. Baik, kalau untuk kelompok 2 sendiri, dari kelompok 1 akan masukkan ke kelompok 2. Silakan. Oh, untuk kelompok 2 itu sudah sesuai Pak dengan struktur. Oke, baik. Kalau kelompok 3 bagaimana melihat terhadap kelompok 2? Ini, Pak, tadi di kelompok 2 itu sebenarnya berarti siapa yang melakukan itu tidak ada bukan unsur itu malah dimasukkan ke unsur yang lain. Oh seperti itu. Nah selanjutnya yang terakhir di kelompok 3, ya penilaian dari kelompok 1 seperti apa? Untuk kelompok 3 itu pada bagian hal itu kurang dijelaskan secara detail Pak. Oh seperti itu. Kalau kelompok 2, untuk kelompok 3 silakan. Untuk kelompok 3 di bawah satunya sudah lengkap, Pak. Namun di bagian lainnya itu sepertinya tidak mendetail gitu. Oke, terima kasih anak-anak semua. Berarti anak-anak secara tidak langsung sudah memahami tentang teks berita. Ya, Pak. Keren sekali anak-anak semuanya. Sepertinya anak-anak semua sudah memahami tentang apa itu teks berita ya. Tapi sebelum melanjutkan pembelajaran di minggu yang akan datang, kiranya ada pertanyaan tidak dari anak-anak semua, silakan. Saya, Pak, Baik, bisa diajarkan pertanyaannya. di ciri inti berita itu terdapat ciri objektif. Kenapa teks berita itu harus bersifat objektif, Pak? Baik, nah jawabannya adalah karena agar nantinya itu informasi yang disampaikan di teks berita itu bisa secara fakta dan juga aktual seperti itu dan tidak terjadi memihak di pihak yang satu dengan pihak yang lainnya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Nah sebelum pembelajaran kali ini Bapak sudahi,
Mungkin ini ada beberapa manfaat dari membaca teks berita atau manfaat dari teks berita itu sendiri. Apakah yang mau membacakan? Saya, Pak. Baik, silakan Mbak Sana bisa langsung membacakan manfaat dari teks berita. Baik Pak, jadi manfaat dari teks berita ini yang pertama untuk melatih kemampuan berpikir kritis terhadap informasi. Kedua, membantu membedakan berita fakta dan hoax. Yang ketiga, menambah wawasan tentang peristiwa aktual. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan membaca, menganalisis dan menyampaikan informasi. Terima kasih Pak. Baik, tepuk tangan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Sekarang siapa yang membacakan kesimpulan? Saya, Pak. Oke, baik, Mbak Daya silakan membacakan kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi ini, teks berita merupakan teks yang berisi informasi faktual mengenai peristiwa aktual yang penting diketahui masyarakat. Teks berita itu disusun secara jelas, singkat, dan objektif dengan memperhatikan struktur 5W plus 1H. Melalui pemahaman teks berita, kita dapat mampu menangkap inti berita, berpikir kritis terhadap informasi, dan membedakan berita yang benar sehingga dipercaya dari informasi yang tidak valid. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Daya. Baik, anak-anak semua, di sini Bapak juga memaparkan barcode yang bisa dipindahi melalui gawai dari anak-anak semua. Nah, di sini nantinya anak-anak bisa mengisi untuk refleksi dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini seperti itu. Baik, Baik, Pak. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengisi. Baik, Pak. Mungkin secara singkat saja. Baik, gimana kalau sudah selesai mengisi refleksi pada pagi hari ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah, sebenarnya pembelajaran pada hari ini sudah memasuki babak akhir seperti itu. Mungkin Bapak akan juga memberikan apresiasi dan juga motivasi untuk anak-anak semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta didik yang hadir dan aktif pada kegiatan pembelajaran hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya Bapak berikan kepada kalian yang telah hadir dan juga menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang sangat baik. Baik, sedikit motivasi dari Bapak yang bisa didengarkan oleh anak-anak semuanya ya. Teruslah membiasakan diri membaca dan menganalisis khususnya teks berita dari berbagai sumber. Kemampuan memahami berita bisa membantu kalian menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Jadikan pengetahuan tentang teks berita sebagai bekal untuk menghadapi dunia informasi yang semakin berkembang. Semangat anak-anak! Selanjutnya mungkin ada pesan atau pesan dari anak-anak yang mau disampaikan kepada Bapak terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan. Saya, Pak. Silakan Mbak Daya. Pesan-pesannya itu kami sudah mengetahui teks berita dan berita yang sedang viral di Indonesia, Pak, sehingga kita juga dapat memilih mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Begitu, Pak. Baik, betul sekali. Terima kasih. Mungkin itu adalah penutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak nanti bisa lebih berpikir kritis lagi di pembelajaran yang akan datang. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya sepertinya teman-teman untuk bisa berdoa kembali. Silakan Mbak Ustazah untuk dipimpin doa. Baik, kita pada siap berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali.